Nah, sekarang lanjut ke barisan geometri. Kan tadi sudah barisan aritmetika. Nah, sekarang ada lagi namanya barisan geometri. Barisan geometri ini hampir mirip sama yang aritmetika. Hanya ada bedanya, sedikit saja. Nah, coba kita perhatikan. 2, 4, 8, 16, 32. Coba dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32. Ada pola apa di sini? Kalau aritmetika tadi kan selisih ya. Masing-masing ditambahkan atau dikurangi. Kalau ini apa? 4 itu apanya 2? 4 itu 2 kalinya 2 kan? Nah, berarti 2 dikali 2, 4. Selanjutnya 4 ke 8 berlaku apa? Ya sama, kelipatan ya. 8 ke 16 juga sama dikalikan 2. 16 ke 32 juga sama dikalikan 2. Nah, ini dinamakan rasio bulat positif. Ada lagi. Nah, ini suku yang pertama 81. Suku yang kedua kok ada negatif tiba-tiba? Negatif 27. Habis itu loh kok positif lagi? 9. Habis itu negatif lagi. Terus habis itu positif lagi. Terus angkanya kok tiba-tiba mengecil? Semakin lama semakin kecil. Kira-kira ada pola apa? Coba kalau kita abaikan dulu negatifnya. Kita fokus ke angkanya dulu. 81 ke 27 itu berlaku apa? Berlaku apa? Sepertiganya, ya kan? Nah, 27 ke 9 juga sepertiganya. 1/3. 9 ke 3, 1/3-nya. 3 ke 1, 1/3. Lalu kok ada positif negatifnya? 81 ke negatif 27 itu berarti dikalikan 1/3. Dikalikan negatif 1/3. Nah, dari negatif 27 ke 9 itu juga dikalikan negatif 1/3. Negatif kali negatif hasilnya kan positif, makanya dia positif 9. Nah, terus kalau dia dikalikan negatif 1/3 lagi, ya jadinya negatif lagi, negatif 3, karena positif dikalikan negatif ya negatif. Nah, terus negatif 1/3 dikalikan lagi dengan negatif 1/3, maka dia ketemunya positif 1, begitu ya. Nah, itu namanya rasio pecahan negatif. Jadi begitu ya. Kalau aritmetika itu dijumlahkan atau dikurangkan selisihnya, sedangkan kalau geometri dia dikalikan, pengalinya itu bersifat tetap. Bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan, bisa tandanya positif, bisa negatif. Sekarang kita ambil suatu contoh. Nah, contoh ini, berapakah suku ke-10? Bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas ya. Nah, ini. Ya, 3 ke 6 kan 3 kali 2 ya. 6 ke 12 juga dikalikan 2. 12 ke 24 juga dikalikan 2. Lah, kalau tadi kan namanya selisih atau beda. Kalau di geometri dinamakan rasio. Rasionya adalah 2 di sini ya. Di contoh ini rasionya 2. Nah, sudah kita dapatkan pola kotak-kotak yang seperti tadi ya. Ya, hampir sama seperti yang tadi. Kita tulis seperti ini. Suku yang pertama 3. 3, karena ini geometri ya, deret geometri. Barisan bilangan geometri. Berarti dia bentuknya tadi perkalian ya kan. 3 diperoleh dari 3 dikalikan 1. 6 diperoleh dari 3 dikalikan 2. Terus suku yang ketiga yaitu 12. 12 diperoleh dari 3 dikalikan 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari sini.
Dia 12 itu diperoleh dari 3 yang dikalikan 2 sebanyak 2 kali. 2 kali 2 4, makanya 3 kali 4 12. Selanjutnya juga seperti itu ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Ini kenapa kok saya tulis 2 pangkat 0? Karena di sini rasionya 2. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau suku pertama kan belum diapa-apakan, makanya 2 dipangkatkan 0 dulu. Nah, di suku yang kedua 3-nya dikalikan 2 sebanyak 1 kali, makanya pangkatnya 1. Nah, di suku yang ketiga betul sekali, 3-nya dikalikan 2 sebanyak 2 kali atau dikalikan 4, makanya dia pangkatnya 2. Nah, di suku yang selanjutnya, suku keempat, itu kan 3-nya dikalikan 2 sebanyak 3 kali. Dikalikan 2 sebanyak 3 kali. Berarti dipangkatkan 3, sama saja dengan seperti ini ya. Nyambung ya kalau ini ya. Kan tadi sudah dijelaskan secara rinci. Nah, di sini juga membentuk suatu pola. Di suku yang pertama pangkatnya 0, suku yang kedua pangkatnya 1, suku yang ketiga pangkatnya 2. Kalau sukunya 4 pangkatnya 3. Selisih 1 kan masing-masing. Makanya bisa ditulis seperti ini. 1 dikurangi 1. 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 1. Dia sukunya suku yang kedua. Dikurangi 1. Nah, suku yang ketiga dikurangi 1 juga pangkatnya. Di suku yang keempat pangkatnya juga pangkat 4 dikurangi 1, makanya ya kan. Nah, kalau suku yang ke-10 ya berarti pangkatnya ya pangkat 10 dikurangi 1, diperoleh seperti ini. Nah, berarti kalau mencari suku ke-7, berarti pangkatnya berapa? Pangkatnya ya 7 dikurangi 1. Berarti kalau suku ke-7 3 dikalikan 2 pangkat 7 dikurangi 1. Kalau mencari suku ke-21 berarti juga pangkatnya ini nanti 21 dikurangi 1. Seperti itu ya, selisih 1. Itulah polanya barisan geometri. Nah, setelah kita rinci menggunakan contoh seperti tadi, makanya bisa kita bentuk pola umum atau persamaan umum dari barisan bilangan geometri. Seperti ini ya. UN ya, U tadi melambangkan suku. Jadi suku ke N sama dengan A dikalikan R dipangkatkan N dikurangi 1. Ini UN suku ke N, A itu suku pertama, R itu rasionya. Kalau di contoh tadi rasionya 2 ya. Jadi suku ke N sama dengan suku pertama dikalikan dengan rasionya yang dipangkatkan dengan urutan sukunya dikurangi 1, seperti tadi loh. Kalau sukunya 2 pangkatnya kan 1, kalau sukunya 3 pangkatnya 2, makanya ini N ini urutan sukunya dikurangi 1, yang dipangkatkan rasionya saja loh ya. Jadi ini rasionya dipangkatkan dulu baru dikalikan dengan suku pertama. Hati-hati, jangan tiba-tiba dikalikan terus baru dipangkatkan. Jadi yang dipangkatkan hanya rasionya saja. Ya, yang seperti yang sudah dijelaskan di contoh tadi. Jadi seperti itu barisan bilangan geometri. Nah, untuk sementara itu dulu ya. Lanjutannya ada di pertemuan berikutnya. Selamat belajar.